Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar laporan keuangan tahun 2025 dari PT Perusahaan Gas Negara atau yang kita kenal dengan kode saham PGAS. Kenapa ini menarik? Karena ada sesuatu yang cukup aneh di laporan mereka kali ini. Yuk kita langsung lihat angkanya. Nah, ini dia yang bikin kening berkerut. Di satu sisi, pendapatan PGS itu berhasil tumbuh loh, naik hampir 5% jadi 3,98 miliar dolar. Ini kan sinyal bagus ya, artinya bisnis inti mereka berjalan. Tapi, coba kita geser ke kanan. Laba bersihnya justru anjlok parah, turun lebih dari 36%. Jadi cuma sisa 215,4 juta dolar. Aneh banget kan, pendapatan naik kok labanya malah terjun bebas. Pertanyaan besarnya ya ini. Gimana ceritanya pendapatan bisa naik tapi keuntungan malah merosot tajam begini? Nah, misteri inilah yang akan kita pecarkan bareng-bareng. Oke, untuk ngerti kenapa labanya anjlok, kita nggak bisa cuma lihat angka di halaman depan. Kita harus jadi detektif sedikit nih, dan menyelam lebih dalam ke catatan laporan keuangannya. Dan ternyata, disitulah kita menemukan biang keladinya. Jawabannya itu ada di satu pos akuntansi yang namanya penurunan nilai aset atau bahasa kerennya asset impairment. Gampangnya begini deh, bayangin PGAS punya aset, katakanlah sebuah ladang gas. Dulu mereka perkirakan aset ini nilainya sekian, tapi setelah dicek lagi ternyata nilainya nggak setinggi itu. Nah, selisih nilai yang hilang ini harus dicatat sebagai beban, dan beban ini ya langsung menggerus laba perusahaan. Dan ini dia angka kuncinya. PGIS harus mencatat beban penurunan nilai aset sebesar 99,5 juta dolar. Gede banget kan? Dan ini semua gara-gara satu blok aja, blok Sesulu Selatan. Coba bayangin, kalau nggak ada beban ini, penurunan laba bersih PGIS nggak bakal sedalam ini. Jadi jelas, inilah penyebab utamanya. Terus kenapa kok nilai aset di blok itu bisa tiba-tiba turun? Menurut laporannya, ini karena ada data baru dan mereka pakai pendekatan teknis yang lebih hati-hati, lebih konservatif. Artinya, setelah dihitung ulang, mereka menyimpulkan cadangan gas di sana ternyata lebih sedikit dari perkiraan awal. Ya, ini langkah yang jujur dari sisi akuntansi, tapi dampaknya ke profitabilitas tahun 2025 kerasa banget. Oke, kita udah tahu masalahnya dari sisi perusahaan. Sekarang gimana kata pihak ketiga yang independen? Mari kita lihat apa kata auditornya tentang laporan keuangan PGAS ini. Ini penting banget buat nambah lapisan objektivitas analisis kita. Laporan keuangan ini diaudit oleh firma yang bukan kaleng-kaleng loh, Ernst Young atau EY, salah satu dari firma audit The Big Four di dunia. Mereka ngasih opini wajar tanpa pengecualian. Itu pada dasarnya lampu hijau, artinya pembukuannya udah bener. Tapi, yang lebih menarik buat kita bukan opininya, melainkan area mana yang mereka tandai sebagai resiko utama. Nah, ada dua hal yang jadi sorotan utama atau key audit matters dari AIA. Pertama soal pengakuan pendapatan. Wajar sih, karena ini angka vital. Tapi yang kedua ini, ini nyambung banget sama masalah kita tadi, estimasi cadangan minyak dan gas. Auditornya menekankan kalau ngitung estimasi ini butuh banyak pertimbangan dan asumsi, yang dampaknya gede banget ke laporan keuangan. Ini seakan jadi konfirmasi kalau isu cadangan gas ini memang jadi titik paling krusial dan berisiko buat PGAS. Oke, cukup bahas masalah di tahun 2025. Sebagai investor, kita kan lebih peduli sama masa depan, ya kan? Jadi, sekarang kita geser fokus kita. Mari kita lihat, apa aja sih mesin pertumbuhan yang lagi disiapkan sama PGAS? Ternyata PGAS ini nggak tinggal diem loh. Mereka lagi ngebut ngerjain beberapa proyek infrastruktur raksasa. Coba lihat, proyek pipa minyak Duri, Rokan, progresnya udah 98% lebih, hampir kelar. Terus revitalisasi tangki LNG di Arun juga udah hampir 80%. Ditambah lagi mereka terus ekspansi jaringan gas rumah tangga. Ini semua adalah investasi yang bakal jadi sumber pendapatan baru di tahun-tahun mendatang. Dan yang lebih penting lagi buat investor adalah ini, visibilitas pendapatan. PGHS itu udah mengunci pendapatannya untuk jangka panjang. Mereka punya kontrak pasokan gas dengan PHE sampai 2027. Sama Triangle Passe malah lebih lama lagi, sampai sekitar tahun 2032. Belum lagi kontrak penjualan LNG dengan Gunvor sampai 2027. Artinya apa? Arus kas mereka untuk beberapa tahun ke depan itu udah lumayan aman. Ini fondasi yang sangat kuat. Baik, setelah kita membedah angka, catatan auditor, dan prospek ke depan, sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Apa artinya semua ini buat Anda sebagai investor?
Oke, mari kita timbang-timbang. Sisi positifnya jelas, pendapatannya tetap tumbuh. Mereka investasi besar-besaran untuk masa depan. Arus kas juga aman berkat kontrak jangka panjang. Dan yang menarik, komitmen dividen tunai mereka di 2025 ternyata meningkat. Ini sinyal bagus buat pemegang saham. Tapi, sisi negatifnya juga nggak bisa kita abaikan. Laba bersihnya anjlok tajam, ada beban impairment yang masif, dan ada resiko penting soal estimasi cadangan yang disorot auditor. Jadi, kita sampai pada pertanyaan kuncinya. Di satu sisi ada luka jangka pendek yang bikin laporan laba ruginya kelihatan jelek. Di sisi lain ada fondasi yang kokoh dan investasi besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Pertanyaannya sekarang untuk Anda sebagai investor adalah, apakah prospek cerah di masa depan ini mampu menutupi tantangan profitabilitas yang ada saat ini? Apakah ini sebuah masalah atau justru sebuah peluang? Nah, keputusan investasi itu ada di tangan Anda.